Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ananda Putri dari Program Studi Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik penegakan hukum di Indonesia. Sebuah topik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan realitas sosial, politik, dan juga budaya masyarakat Indonesia. Penegakan hukum seringkali dipahami secara sederhana sebagai penerapan undang-undang oleh aparat penegak hukum. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum merupakan proses yang kompleks dan juga syarat akan kepentingan berbagai pihak. Ia berada di persimpangan antara hukum sebagai norma yang ideal dan hukum sebagai praktik sosial. Oleh karena itu, presentasi ini akan membahas bagaimana hukum ditegakkan di Indonesia di tengah tuntutan keadilan, kepastian hukum, dan realitas sosial yang seringkali tidak ideal. Baik, Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum mengandung makna bahwa hukum harus menjadi panglima, bukan kekuasaan. Segala tindakan negara, termasuk penggunaan kewenangan oleh aparat, seharusnya tunduk pada hukum. Namun, dalam realitasnya, penegakan hukum di Indonesia seringkali menghadapi situasi paradoksial. Di satu sisi, Indonesia memiliki sistem peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap. Di sisi lain, implementasi hukum justru menunjukkan banyak penyimpangan. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan secara tuntas, serta fenomena hukum tajam ke bawah dan juga tumpul ke atas. Ini memperlihatkan bahwa hukum ini belum berjalan sepenuhnya dan belum bekerja secara adil di dalam masyarakat. Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Hukum tidak lagi dipandang sebagai pelindung, melainkan alat yang dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Baik, berikut untuk slide selanjutnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, presentasi ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum tidak hanya sebagai konsep yang normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat. Pertama, untuk memahami penegakan hukum sebagai proses yang melibatkan struktur kelembagaan, aparat, dan relasi kekuasaan. Kedua, untuk mengkaji teori tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai kerangka analisis. Ketiga, untuk menganalisis sejauh mana teori-teori tersebut terimplementasi dalam realitas hukum di Indonesia, serta mengapa seringkali terjadi kesenjangan antara hukum yang ideal dan hukum yang nyata. Dan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Untuk selanjutnya, apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum sendiri merupakan proses untuk mengaktualisasikan norma hukum agar memiliki daya kerja dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum baru memiliki makna ketika ia ditegakkan. Penegakan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan sistem peradilan pidana dan perdata yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga permasyarakatan. Setiap institusi ini memiliki peran yang strategis masing-masing, namun juga rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari persoalan integritas aparat, budaya hukum, serta mekanisme pengawasan. Tanpa itu, hukum ini berpotensi menjadi alat represif, bukan alat keadilan dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, terkait tujuan hukum. Tujuan hukum secara klasik dan modern mencakup 3 unsur utama. Yang pertama keadilan, yang kedua kepastian hukum,
dan yang ketiga kemanfaatan. Ketiga tujuan ini idealnya saling melengkapi. Namun, dalam praktiknya, ketiganya ini sering berada dalam posisi yang saling bertentangan. Kepastian hukum ini menuntut aturan yang tegas dan konsisten, tetapi keadilan menuntut fleksibilitas dan kepekaan terhadap konteks sosial. Sementara itu, kemanfaatan menuntut agar hukum memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam praktiknya sendiri ini belum berjalan secara optimal. Selanjutnya, keadilan. Keadilan merupakan tujuan paling fundamental dari hukum itu sendiri. Prinsip equality before the law menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, dalam realitas sosialnya, di Indonesia sendiri, keadilan ini sering bersifat elitis. Jadi akses terhadap keadilan ini sangat-sangat dipengaruhi oleh status sosial, kemudian kekuatan ekonomi, juga jaringan kekuasaan. Faktanya, mereka yang memiliki modal ekonomi dan politik yang berpengaruh cenderung memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam proses hukum itu sendiri. Akibatnya, hukum tidak lagi menjadi sarana emansipasi, melainkan hanya instrumen reproduksi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Untuk selanjutnya terkait kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Ini penting untuk menciptakan ketertiban dan juga rasa aman di dalam masyarakat. Namun, kepastian hukum yang diterapkan secara mekanistik dan juga kaku dapat berubah menjadi ketidakadilan yang dilembagakan. Itu adalah fakta yang terjadi saat ini. Ketika hukum hanya dipahami sebagai teks, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan juga dampaknya terhadap masyarakat, maka hukum sendiri ini kehilangan dimensi kemanusiaannya. Dalam kondisi ini, hukum menjadi alat administratif, bukan instrumen keadilan. Selanjutnya, terkait kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Jadi, kemanfaatan hukum dalam masyarakat ini menuntut agar hukum ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Namun, ketika hukum ini tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka yang terjadi ini hukum hanya menjadi simbol kekuasaan. Hukum tidak bermanfaat dan juga akan kehilangan legitimasi sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pun itu nantinya akan menurun. Kita bisa lihat dari realita penegakan hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia ini masih cukup kompleks ya, karena masih menghadapi proses yang bersifat struktural dan juga sistematis. Jadi, permasalahan ini tidak dapat dipahami sebagai kesalahan individu semata, melainkan sebagai akibat dari relasi kekuasaan, lemahnya pengawasan, serta belum sepenuhnya menjunjung integritas dan keadilan. Pertama, kita bisa lihat dari ketimpangan dalam penegakan hukum. Nah, ini merupakan fenomena yang berulang terjadi di masyarakat kita sampai saat ini. Hukum ini seringkali diterapkan secara keras kepada
masyarakat kecil, tetapi bisa kita lihat cenderung lunak gitu terhadap pihak-pihak yang memang memiliki kekuatan secara ekonomi maupun politik. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak sepenuhnya bekerja berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum, melainkan dipengaruhi oleh posisi sosial pelaku. Nah, akibatnya sendiri, hukum ini berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang mereproduksi ketimpangan sosial. Kita juga bisa lihat dari poin yang kedua, yaitu kasus korupsi. Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di kalangan aparat penegak hukum itu menjadi faktor utama melemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini. Jadi ketika aparat yang seharusnya ikut memberikan contoh menegakkan hukum, justru mereka sendiri malah terlibat gitu dalam praktik korupsi. Maka bisa dibilang hukum ini kehilangan otoritas moralnya. Dalam kondisi ini, hukum ini tidak lagi dipandang sebagai mekanisme keadilan dalam masyarakat, melainkan sebagai komoditas yang dapat dinegosiasikan terutama di kalangan atas. Hal ini menunjukkan adanya krisis etika dan juga moral serta lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal di dalam hukum kita. Kemudian kita lihat dari poin yang ketiga, yaitu krisis kepercayaan publik. Jadi yang ketiga ini, intervensi kekuasaan dan kepentingan politik ini turut mempengaruhi independensi lembaga hukum. Proses hukum ini faktanya ya, kerap tidak sepenuhnya berjalan sesuai objektivitas. Karena faktanya di lapangan itu ada tekanan ataupun kepentingan tertentu, terutama orang-orang di kalangan atas ataupun strata atas begitu. Jadi akibatnya hukum ini beroperasi hanya sebagai logika politik kekuasaan saja, bukan logika keadilan dalam masyarakat. Nah, hal inilah yang menimbulkan persepsi bahwa hukum itu dapat dimanipulasi sehingga lama-kelamaan itu akan mengikis kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia. Dampaknya apa? Jadi dampak dari seluruh persoalan tersebut adalah yaitu tadi menurunnya kepercayaan masyarakat ataupun terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Nah, ketika masyarakat ini tidak lagi percaya bahwa hukum itu mampu memberikan keadilan, kepatuhan terhadap hukum sendiri ini lama-kelamaan juga akan menurun gitu. Ya karena kita bisa lihat sendiri dari sisi kalangan penegak hukumnya sendiri pun tidak menegakkan hukum gitu. Dan itu akan menjadi efek domino di masyarakat itu sendiri. Kepatuhan mereka terhadap hukum pun akan menurun gitu. Nah, yang kita takutkan dalam jangka panjang ini nantinya kondisi ini itu bakal akan sangat berbahaya karena dapat melemahkan legitimasi negara, terutama kita kan negara hukum di Indonesia ini. Oleh karena itu, realita penegakan hukum di Indonesia ini perlu dipahami sebagai persoalan yang serius dan menuntut pembenahan menyeluruh, bukan sekedar solusi parsial saja. Nah, untuk selanjutnya, kita sebagai penerus bangsa itu pasti mengharapkan adanya upaya perbaikan hukum. Nah, perbaikan penegakan hukum di Indonesia sendiri itu tidak dapat dilakukan secara setengah-setengah ataupun parsial, melainkan ini harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Jadi hal ini bisa dimulai dari penguatan integritas aparat penegak hukum yang merupakan menjadi prasyarat utama, karena mereka merupakan contoh untuk masyarakat. Tetapi hal ini tidak cukup jika kita hanya berhenti pada jargon moral ataupun seruan etika semata.
Jadi integritas ini harus dibangun melalui sistem yang konkret, mulai dari proses rekrutmen aparat yang transparan, kemudian juga mekanisme pengawasan yang independen, hingga nantinya adanya penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran hukum dan juga etik. Nah, selain itu, reformasi hukum perlu diarahkan pada peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas dalam seluruh proses penegakan hukum. Proses hukum yang tertutup dan juga sulit diawasi oleh publik yang membuka, ininya tuh nantinya akan membuka celah ataupun ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan gitu. Nah, oleh karena itu, keterbukaan informasi, partisipasi publik, serta penguatan lembaga pengawas ini menjadi sangat penting agar penegakan hukum tidak berjalan secara eksklusif semata. Di sisi lain, pendidikan terkait kesadaran hukum itu dalam masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting juga strategis. Jadi, masyarakat ini tidak boleh diposisikan hanya sebagai objek saja yang tunduk pada hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran kritis dan keberanian untuk mengawasi serta menuntut keadilan. Karena apa? Karena tanpa partisipasi masyarakat sendiri, reformasi penegakan hukum ini akan hilang daya dorong sosialnya gitu. Jadi penting partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia. Kemudian kita masuk ke dalam hukum responsif dan juga penegakan hukum ya. Jadi tadi sebelumnya kita membahas tentang perbaikan, tapi ini juga ada teorinya. Teori hukum responsif ini menawarkan perspektif alternatif terhadap cara pandang hukum yang selama ini cenderung hanya formalitas saja gitu. Teori ini memandang hukum ini sebagai institusi sosial yang harus peka terhadap kebutuhan, nilai, juga aspirasi masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak boleh terperangkap dalam kepatuhan yang buta terhadap prosedur, melainkan juga mampu menjawab segala persoalan sosial yang nyata di masyarakat. Dalam kerangka hukum responsif sendiri, penegakan hukum ini diarahkan pada pencapaian keadilan yang substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Jadi penegak hukum ini dituntut untuk menggunakan hati nurani, empati, kemudian juga pemahaman konteks sosial dalam menerapkan hukum. Jadi hukum itu tidak kaku. Teori ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik hukum yang kaku, elitis, dan juga jauh dari realita masyarakat, di mana hukum ini seringkali lebih melindungi kepentingan formal daripada keadilan yang sesungguhnya. Kita juga bisa lihat dari perspektif sosiologi hukum. Jadi dari perspektif sosiologi hukum ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma ideal ataupun juga dasolan nih, bisa kita kenal sebagai dasolan. Tetapi hukum ini juga sebagai kenyataan sosial atau dasain yang hidup dan beroperasi dalam masyarakat. Artinya, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum ini sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya hukum, serta relasi kekuasaan yang ada di masyarakat. Perbedaan antara hukum yang tertulis dalam perundang-undangan dengan praktik hukum di lapangan itu bukanlah suatu penyimpangan yang bersifat kebetulan. Tapi perbedaan tersebut ini merupakan refleksi dari kondisi sosial yang melingkupi hukum itu sendiri. Bisa kita lihat seperti ketimpangan sosial, kemudian rendahnya kesadaran akan hukum, serta dominasi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, reformasi hukum ini menjadi urgensi gitu.
yang hanya berfokus pada perubahan aturan tanpa menyentuh struktur sosial dan budaya masyarakat. Sehingga hukum ini akan sulit menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan gitu. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi sebagai kesimpulan, penegakan hukum di Indonesia ini tidak dapat dipahami secara sempit sekedar penerapan undang-undang saja atau prosedur formal oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum ini merupakan proses sosial yang kompleks gitu, yang sangat dipengaruhi oleh faktor politik, struktur kekuasaan, budaya, serta tingkat kesadaran masyarakat. Keadilan ini tidak cukup diwujudkan melalui kepatuhan prosedural semata, tanpa keberpihakan pada keadilan substantif. Nah, hukum ini berpotensi menjadi alat legitimasi ketimpangan dan ketidakadilan sosial apabila ya itu tadi hanya istilahnya diwujudkan melalui kepatuhan prosedural semata gitu. Jadi oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal itu adalah penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menjunjung tinggi nilai keadilan serta berpihak pada kepentingan publik, tidak kepentingan pihak-pihak tertentu gitu, yang sering terjadi akhir-akhir ini. Jadi hukum ini harus ditempatkan sebagai sarana perlindungan dan juga emansipasi sosial dalam masyarakat, bukan alat kekuasaan bagi orang-orang tertentu gitu. Jadi memang kita perlu aware dan sadar bahwa hal tersebut merupakan urgensi yang perlu kita perjuangkan terus-menerus. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Pak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.